Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Kak Yarno Bintang. Untuk memenuhi permintaan penggemar Kak Yarno Bintang, saya akan menjabarkan penyakit YouTuber muda. Ada yang tanya, Pak, sebenarnya penyakit kami itu apa sih, Pak? Bahkan sudah setahun setengah gagal untuk monetisasi karena tidak sesuai target setahun ke belakang. Bahkan kami, Pak, 5 tahun punya YouTube, ya itu saja. Apa saja sih penyakitnya? Penyakitnya ada 10 penyakit yang itu penyakit tidak sejahat COVID-19. Penyakit yang sebenarnya bisa disembuhkan, tapi susah disembuhkan. Penyakit apa saja? Ikuti berikut ini. Penyakit pertama adalah penyakit hanya mimpi. Hanya mimpi. Banyak YouTuber pemula mimpinya besar. Saya akan membuat ini, saya akan membuat ini. Tapi mimpi itu tidak pernah menjadi sebuah kenyataan. Mimpi itu tidak pernah ada aksi nyata. Mimpi itu hanya sekedar omong doang. Jadi penyakit pertama adalah mimpi. Penyakit berikutnya ini. Penyakit kedua adalah penyakit alasan. YouTuber pemula biasanya banyak alasan. Dan orang yang banyak alasan tanpa ada bukti pasti gagal. Maka jangan banyak alasan. Karena alasan itu sebenarnya menciptakan batu sandungan. Beralasan itu berarti menciptakan sebuah hambatan. Maka jangan banyak alasan. Tapi produksi. Yang ketiga, berikut ini. Yang ketiga, penyakit malas. Malas untuk membuat konten. Malas betul, sebenarnya pikirannya ada, angen-angennya punya, tapi malas. Bahkan ada yang sudah menyiapkan kamera, lampu, tapi malas. Padahal pakai HP pun bisa. Kak Yarno Bintang semuanya menggunakan HP. Kamera HP. Ngeditnya juga pakai program yang ada di dalam HP. Yang penting tidak malas. Jadi penyakit ketiga adalah malas. Nah, yang keempat adalah penyakit takut. Takut kalau videonya jelek. Takut kalau videonya ditertawakan orang. Takut kalau videonya tidak berkenal. Padahal itu hukum pasar. Kalau dia tidak suka nggak akan dia lihat. Jadi nggak usah takut, unggah saja, yang penting positif. Tidak mencederai orang, tidak merundung atau membuli orang, dan tidak bertentangan dengan norma dan hukum negara. Tidak jelek-jelekan suku lain, tidak jelek-jelekan orang lain, tidak jelek-jelekan bangsa dan negara. Jadi nggak usah takut, unggah saja. Perkara nanti penontonnya hanya 20, 30, tidak apa-apa. Justru itu sebagai bahan evaluasi kita, bahan refleksi kita. Nah, yang kelima berikut ini. Yang kelima itu penyakit cepat puas. Jadi dia cepat puas. Baru ngunggah 5 sudah puas. Tidak mau produksi lagi. 5 itu menjadi sebuah karya terakhir, seakan dunia mau kiamat. Cukup 4 saja. Tidak mau nambah karena cepat puas. Orang yang puas itu orang yang tidak bisa berkembang karena dia hanya sembunyi di karya yang dia puasi saja. Padahal masih ada hari, masih ada waktu. Jadi jangan cepat puas, terus saja produksi. Semua karyamu itu adalah tenagamu, semua karyamu adalah itu pikiranmu. Maka semua karya ya harus puas. Ya, berikutnya. Nah, berikutnya penyakit nyinyir.
sudah tidak punya karya, sudah tidak punya YouTube yang konsisten, sudah punya YouTube tahunan, maksudnya setahun itu hanya satu, tapi masih nyinyir. Nyinyir dengan apa yang disarankan orang lain. Ada orang beri saran, selalu ditambahi 2 kalimat, 3 kalimat protes. Nyinyir terhadap YouTube orang lain. Nyinyir, pokoknya nyinyir, kelebihan bibir. Itu penyakit yang membahayakan. Ya, berikut penyakit yang berikutnya. Nah, berikutnya penyakit wegah susah, tidak mau susah. Ya memang orang yang mau sukses pasti susah dulu, kan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi jangan wegah susah, semua ada usaha. Yakin YouTube Anda nanti akan jadi terkenal kalau wegah susah. Artinya rajin, wegah susahnya dibuang. Ya, berikut ini. Kedelapan, penyakit diam. Tidak pernah bertanya pada orang lain yang punya YouTube bagus. Tidak pernah melihat YouTube tentang cara-cara menjadi YouTuber. Tidak pernah membuka buku, tidak pernah punya buku dan sebagainya. Jadi dia diam saja. Ya karyanya nggak akan terus berkembang. Karena kan karya baik pasti dari karya yang tidak baik. Karya yang hebat berasal dari karya yang tidak hebat. Jadi tidak boleh diam ya. Baca, diskusi, amati. Kesembilan, penyakit pelit. YouTuber pemula itu kan ingin dikenal orang banyak. YouTuber pemula itu kan baru mau dikenal, maka nggak boleh pelit. Kamu harus menonton videonya orang, beri saran, beri komentar, kemudian subscribe, like, tonton, dan kalau ada iklan, lihat iklannya sampai selesai. Sampai selesai, jangan maunya videonya saja, iklannya ya dilihat, kan itu upaya dia. Ya, jadi kalau nonton Kak Yatno Bintang, iklannya juga dilihat sampai selesai. Yang ke-10, penyakit mudah menyerah. Jadi sepanjang hidupnya hanya 2 konten saja, karena sudah nyerah, mengibarkan bendera putih, cepat menyerah. Padahal kan paling hanya 9 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 4 bulan menurut kisah-kisah yang lain. Mengapa menyerah? Bila perlu tahunan nggak apa-apa, kita berjuang terus. Jadi YouTuber pemula penyakitnya adalah mudah menyerah. Anda pasti bisa untuk bertahan tidak menyerah. Caranya ya diskusi seperti saran tadi, atau punya buku nih. Ini. Nah, saya belajar banyak dari buku ini, baca buku. Ya harus modal, ya. Demikian yang ke-10. Sampai di sini pertemuan kita. Bertemu di kali lain. Saya berdoa Anda menjadi YouTuber terkenal. Hanya karena waktu, hanya karena masa. Suatu saat Anda pasti terkenal. Jangan bicara hari ini, karena juga masih ada hari esok. Telaten, terus gigi. Sampai di sini, salam Kak Yatno Bintang.